Hari ke-12 setelah berjalan lebih dari 9 jam dari Sugapa, pukul 15.20 sore, kami sudah berada di perbukitan Kampung Ugimbak. Jika perjalanan lancar, sekitar 2 jam lagi kami akan sampai di kaki perbukitan yang sudah tidak begitu jauh dari pegunungan Karten. Target operasi kali ini adalah markas KKB yang berada di jalur pelintasan yang biasa dilalui para pendaki gunung menuju pegunungan Karten. Markas KKB ini diduga kuat menjadi markas persinggahan dan persembunyian KKB yang melarikan diri setelah melakukan aksi terornya di Timika atau Sugapa. Pukul 18.50 menjelang malam, kami tiba di sekitar lokasi yang kami duga sebagai lokasi target operasi. Kami mencari tempat untuk beristirahat. Sesuai rencana besok pagi, kami akan melakukan penyisiran untuk mencari posisi markas KKB. Pagi pukul 06.30 setelah melihat dan menganalisa situasi medan, saya melakukan briefing singkat. Tim saya bagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa personel. Sebagai kelompok pertama, 3 orang rekan saya berjalan di depan kira-kira 150 meter. Kemudian kami akan menyusul dari belakang. Kami berkemas dan memastikan setiap personel sudah membawa 10 magazin amunisi. Pukul 9.15, kami sampai di titik koordinat target sasaran. Saya melakukan pemantauan untuk mencari posisi markas KKB. Tidak butuh waktu lama, saya melihat satu Honda yang beratap tanah berlumut kira-kira 500 meter di sebelah barat posisi kami. Di depan Honda yang terlihat ada beberapa anggota KKB yang duduk menghadap satu api unggun kecil. Saya mengamati sekeliling Honda untuk menentukan arah penyerbuan. Tiba-tiba seorang anggota KKB datang dari arah samping kanan Honai dan melakukan pembicaraan dengan salah seorang KKB yang duduk di depan Honai. Sesaat berikutnya, mereka berlari ke arah depan Honai dan turun ke arah perbukitan. Karena lebatnya hutan, semak-semak mereka pun hilang dari pantauan saya. Keberadaan kelompok yang berada di depan sudah mereka ketahui. Melalui radio saya, memerintahkan kelompok yang berada di posisi depan untuk tiarap dan mengawasi ke arah sebelah timur. Menurut perkiraan saya, KKB yang bergerak ke semak-semak bukan untuk melarikan diri. Mereka adalah orang yang sudah terlatih dan sudah beberapa kali terlibat kontak tembak dengan TNI Polri. Mereka pasti sedang bergerak berputar untuk menyerang rekan yang berada di depan dari arah belakang. Saya memberi kode sandi untuk siaga dan fokus mengawasi sisi kanan dan arah depan. Untuk rekan kelompok yang berada di depan, sekali lagi saya perintahkan untuk tiarap serapat mungkin dengan tanah. Sekitar 20 menit berikutnya, kami mendengar suara kerasa kerusu semak-semak dari arah depan kanan kami. Kemudian 2 anggota KKB belum muncul dan mengendap-endap ke arah kelompok yang ada di depan. Kira-kira 70 meter di depan kami, saya belum memberi aba-aba. Beberapa saat kemudian, 4 orang KKB lain muncul lagi dari semak-semak. Mereka bergerak mencari keberadaan rekan kami yang berada di depan. Saya menggepalkan tangan. 6 anggota KKB terlatih selesai. Untuk menghargai KKB yang mungkin masih berada di semak-semak, serentak kami menghamburkan seluruh sisa amunisi yang masih ada di dalam magazin. Untuk markas KKB kami hancurkan dengan granat lontar. Target operasi selesai 2,5 jam lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Kami bergerak menuju titik penjemputan pukul 14.15. Kami kembali ke pos Indonesia dengan naik pesawat helikopter. Dalam gulita, pasukan TNI Polri serbu markas KKB Papua, kelompok Egyanus Kogoya. TNI Polri dikabarkan menyerbu markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada tengah malam. Aksi penyerbuan dalam gulita ini dikabarkan media asing yang bermarkas di Selandia Baru, yakni Radio New Zealand. Penyerbuan markas Egyanus Kogoya CS berlangsung pada hari Kamis.
Radio New Zealand melaporkan 3 orang tewas dalam bentrokan bersenjata tersebut. KKB pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air, Philip Martin. Operasi pasukan Indonesia dilaporkan digelar pada Kamis, pukul 01 dini hari, waktu setempat. Serangan ini kemudian memicu serangan balasan dari KKB. Pihak KKB menyatakan bahwa komandan mereka, Egyanus Kogoya, turut diserang pasukan Indonesia. KKB menyebut seorang anggota mereka tewas dalam serangan. KKB juga mengklaim menembak 4 personel keamanan Indonesia, menewaskan 1 personel TNI dan 1 personel Polri. Belum diketahui apakah Philip Martin berada di markas dalam hutan tersebut selama operasi. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu telah disandera KKB. Peneliti Human Rights Watch Indonesia, Andreas Harsono, mengaku telah memverifikasi kabar penyerangan tersebut. Ia menyebut terdapat beberapa kali bentrokan antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata Papua. Saya telah memverifikasi pernyataan tersebut dengan mengecek apa yang telah dilaporkan polisi Indonesia dan orang Papua, kata Andreas. Dapat dikonfirmasi bahwa ini dimulai dengan serangan ke apa yang disebut Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Saya kira itu adalah serangan ke persembunyian dalam hutan. Sebelumnya, Polda Papua telah menetapkan 15 tersangka pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan pilot Philip Martin. Ke-15 tersangka itu ditetapkan masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.